Pegasan ini tertata. Yang saya tahu itu biasanya saya mainnya dulu yang di garasi yang di Solo. Nah sekarang kita di garasi pusatnya di Rawa Makmur Bengkulu. Kita sudah sama Om Sani nih. Mungkin Om Sani bisa ngasih overview yang ada di poolnya San ini, ditata sedemikian rupa indahnya ini. Pasti ada tujuannya dong. Dan apa saja yang menjadi keunggulan mungkin juga bisa dicontoh oleh PO-PO lain dalam menerapkan istilahnya kalau kayak gini tuh kayak 5R itu menerapkan rapi, rajin, Rosso, rempal, remuk, redam. Ya, jadi sahabat Laksana, ya inilah selamat datang di pool Peosan Pusat di Bengkulu. Jadi seperti inilah pool kami. Terima kasih Om Lelang. Kalau Lelang bilang tadi apa 5R tadi ya. Rapi, ramah, resik, rajin, dan apa ringkas. Di sini apa ya aku lalu. Nek rapal rasa diomongi kan gitu. Nah, jadi memang selayaknya pool se-workshop itu ya seperti ini Ya. Apa Le? Bersih. Sih. Karena dengan lingkungan yang bersih pasti hasil kerjanya baik. Karena orangnya pun ya bekerja juga jadi nggak anggot-anggotan. Jadi nggak anggot-anggotan. Rapi, penataan. Lek butuh alat apa ki ora Senin dia ada di Senin pagi dia di sini, Senin siang mencelat di mana, angko hilang. Penataan. Terus desain ini sebenarnya kalau menurut saya pada saat kami sebelum membangun ini kami cari referensi. Jadi ke Mercedes-Benz, ke Scania, Ya. Volvo dulu kami tahu. Jadi kita cari referensi ke APM, kita lihat, itu kita adopt, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi ini Bengkel yang modern gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengacu atau persis APM enggak juga. Ya. Karena kebutuhannya beda. Karena kalau APM itu dealers ya itu cuma untuk servis tok. Kalau di sini kan servis perbaikannya bukan cuma chassis tapi ada body, ada interior, ada segala macam. Jadi kami mengambil referensi contoh. Nih, baik penggantian oli. Itu yang Ini tuh ganti oli nih ya Om ya. yang merah itu bisa main dia maju mundur. Oh itu pakainya kamera itu? Bukan kamera, bisa maju mundur. Oh kameranya yang maju. Ini kameranya yang maju. Tak kirain ini ada kameranya, kontrolnya di bawah pakai kamera. Pada saat dia ganti oli mesin kan dia di belakang. Oh iya. Kalau mau oli transmisi maju lagi. Kalau mau oli gardan maju lagi gitu loh. Kalau mesin depan tambah maju lagi. Mesin depan motornya diwali. Oh motornya diwali. Oh yo kangel. Gardane ya udah dinimbu. Oh iya diwali menang. Jadi nah dari sini disambungkan ke ada di sini ini penambungan. Jadi kenapa dia bisa bersih? Bukan selalu dibersihkan, bukan karena diserajin dibersihkan, tapi oli itu tidak lecek, tidak berantakan karena di bawah ini ada tandon. Oh gitu. Jadi oli ini disalurkan masuk dalam tandon sini. Pada saat penuh supplier kita disedot, dipompa, diambil. Jadi bukan yang diwadain pakai ember, tidak ke drain. Nah, itu tadi tire room ya. Kalau yang sebelum tadi tire room, ruangan ban. ya Penyimpanan ban. bukan penyimpanan, untuk proses. Oh proses Pemasangan dan pelepasan ban itu di sini. Nah ini ayo kita lihat. Ya, ini stafnya Pak Apuk, kompresor. Jadi untuk itu kita bikin itu supaya anginnya diambil di atas itu sengaja supaya udara ringan, tidak ada kadar air. Air ya. Karena sebelahnya ruangan oli. banyak airnya. Ini ruangan oli, oil room. Ya, nih. Kita mengisi oli sudah dengan dispensing. Ya, jadi ada mesinnya itu. Ya, dispensing ini dibawa ke misalnya mau isi oli mesin ditaruh pada saat mau isi diisi setting mau berapa liter 24, 38, 42. Ini berarti selangnya dari sini ditarik keluar ya? Iya, bisa. Ini ada oli transmisi, oli gardan. Terus yang untuk ini ada dua yang jadi oli kita itu mainnya pakai Exxon Mobil. Kenapa Mercedes
Scania Oil. Scania Oil ini untuk kendaraan yang masih under warranty. Ya, unit baru ya dari Scania itu kan masih ada warranty. Masih Jadi, ada servisnya. Masih ada servis dan warranty. Jadi kita pakaikan oli mereka. Setelah lepas warranty kita baru pakaikan oli kita mobil. Lagi-lagi bukan pakai yang ontelan itu diwadain. Tapi ini memang benar-benar udah di prepare sebagus mungkin nih sama. Supaya resik lah, supaya bersih kan teman-teman lihat. Ini bukan karena kita datang ya. Bukan. Jadi bukan karena kita datang terus dibersihin. Ini panglimanya nih. Ini dewanya ruangan oli ini, Pak John. Ini mekanik senior ini. Jadi karena udah fisiknya segala macam, dia cuma mengurusi fokus untuk lubrikasi aja oli. Ini bukan karena beliau ini rajin bersihin, nggak, memang kayak gini. Tapi memang kalau sistemnya kayak gitu ya nggak bakalan ada yang kececer emang. Nah ini apalagi nih? Ini tool room. Tool room itu isinya peralatan ya? Tools, jadi special tools, semua tools yang penting-penting. Jadi di luar alat kerja seperti kunci-kunci itu kan ada kunci obeng, tang, bla 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 itu kan pakai toolbox. Ya. Tapi simpan di dalam sini juga. Nah, nanti di lantai 2 itu ada satu ruangan khusus untuk special tools, Om. Jadi kami oleh Mercedes-Benz dikasih tools, special tools untuk buka, seperti buka nap roda, kunci khusus. Ya, kunci. Kalau kayak sasis Mercy itu dia ada apa? Bukan sasis, ya bautnya, baut yang ada yang memang di pasaran nggak ada. Jadi memang khusus seperti khusus itu. Kuncinya. Makanya ada special toolsnya juga ya, Om. Ya, dari Scania juga begitu. Kami dikasih satu set dari Swedia dikirim. Wah, luar biasa. Itu pakai apa? Toolbar namanya, pakai kayak jadi kayak keplean gitu dia buka-buka. Udah semua dari Scania, dari Swedia diimport langsung. Buka, Leh. Jadi memang disimpan itu. Dan tempatnya juga jangan yang mudah diakses. Karena bukan takut hilang. Kalau gampang tuh disepelein. Terus dikit-dikit pakai taruh beta, ini pakai beta. Nah, Sun ini tempat kerja dan tempat spare part itu berjauhan. Kita storage spare part kita di atas. Di atas. Nanti kita lihat. Katanya kayak toko di atas itu. Nah, kita lihat dulu di sini tool Ini roomnya. sebelah sana. Nih toolsnya. Bang John yang lebih paham Bang John. Ini Bang John. Ya. Ini tracker buat apa Bang John? Ball join. Nah, Oh ini buat ball join. Ball join. Ball join apa? Googling kalau nggak tahu ya. Ball join itu terot, Itu yang menyangga kaki-kaki gitu. Jadi sebetulnya kalau mau buka terot atau dragling itu kan dia kan sistemnya mancep kayak gini kan, nggak digedor-gedor, dak gitu nggak gedor. Karena pada saat digedor itu tertimbul deformasi, getaran, itu bisa crack atau apa tuh. Makanya kita pakai tools. jadi biar komponennya pun juga lebih awet ya Mas Ani ya. Lifetime-nya lebih panjang. Kayak ini kan kunci aneh nih. Itu buat buka apaan itu? Roda gitu. Nap roda depan. Nap roda depan. Ini Oh, Scania. as roda depan itu ya. Napnya. Roda tutup bearing itu. Ada special service tools. Nah kalau yang sebelah sini nih ya sama nih special service tool Mercedes-Benz. Jadi memang sudah dikategorikan, dikelompokkan. Ini untuk diagnosis diagnosa Scania Sama Mercy. sama Mercy. Nah, kalau bis-bis yang sudah modern sekarang itu kan semua computerized. Jadi diagnosa pemeriksaan kendaraan itu tinggal tancapin ya Pak ya. Nanti bisa ketahuan oh bisnya apa yang perlu di upgrade, apa yang perlu diservis seperti itu. Nah, kita nunggu Om Sani, kita nanti bakal naik ke atas. Apa sama Bang John naiknya? Boleh. Ayo sama Bang John aja kita naiknya. Nah kalau tadi ada special service toolnya Mercy di bawah, ini di atas punya Scania. Ya, itu berkas Bang. Nah kita masuk ngintip ke dalam. Bang John, temani saya Bang John. Nah ini dalemannya kayak gini nih sahabat laksana. Wah ini toolnya kalau saya aja juga bingung ini mau buat apaan ini ya. Bang John bisa jelasin beberapa aja Bang John. Kalau ini kayak ini tadi yang buat Kalau untuk komponen ini kita khusus membuka tool untuk overhaulnya transmisi. Oh ini toolnya untuk transmisi khusus ini ya, satu papan ini ya. Satu papan ini transmisi.
Kemudian kalau yang ini? Kemudian yang ini untuk ke bagian kaki-kaki bearing-bearing roda. Jadi larinya ke toolnya di sini. Oh, jadi udah. Karena kan dia ada kodenya masing-masing. Udah dipisahkan masing-masing ya. Jadi kunci gak bakalan tertukar. Nah, kalau yang sebelah sini? Ya yang ini dia sebenarnya dia bergabungnya ke sana. Sebagian ada gabung jadi satu. Jadi kalau overhaul transmisi, sebagian tool yang di sini juga dipakai, yang di sananya juga dipakai. Gitu. Ya, nah termasuk juga ini juga untuk roda-roda pakai ini semua. Itu rapi banget ya. Jadi ya memang seharusnya beginilah untuk perawatan kendaraan yang modern itu seperti ini supaya gimana? Jadi kita kalau ada overhaul, ya, axle, gardan, transmisi. Jadi kita nggak bongkar dulu nggak. Kita larinya ke sini dulu. Bawa alatnya dulu. Jadi di sini kan sudah ada nomor apa-apanya. Jadi tinggal kita bawa tool, baru kita kerja. Jadi bukan kerja dulu baru cari tool bukan. Ya. Oh gitu. Nah kita akan lihat lagi di tempat yang lainnya lagi ya Bang John ya. Yuk kita turun. Dia yang menangani semua gudang, spare part gudang, keluar masuknya spare part harus melalui dia. Oh gitu, jadi semua dikontrol ya, jadi nggak sembarangan, ya semua sama saja sih, sebenarnya memang harus diterapkan seperti itu. Jadi spare part yang terambil itu juga tercatat, gitu ya Pak ya. Dan kalau kayak ban gini juga dicatat sesuai masa pakai atau bagaimana Pak? Kalau untuk ban itu kita berdasarkan ke kilometer ya. Gitu. Ini khusus untuk spare part apa aja yang disimpan di sini Pak, spare partnya Pak? Ini air chamber. Ya. Air chamber. Jadi kalau di bis itu pengeremannya nggak kayak di mobil-mobil kecil kamu. Jadi dia pakai air chamber, dia diisi angin, nanti baru dia bisa mengaktifkan membuka bannya. Jadi bannya bisa loss ya, Bang John ya. Dan bisa berputar. Ketika dia habis anginnya, dia akan mengunci. Jadi makanya kalau sahabat Laksana dengar bis itu ditarik, handremnya bunyi ces gitu, ini angin yang di dalam sini terbuang. Maka bannya akan terkunci kayak gitu. Ini seling apa ini? Seling handle. Nah ini yang namanya air bilu, kelihatan nggak Mas Wapan? Ini namanya air bilu, ini air suspensi. Balonnya air suspensi seperti ini. Nah, jadi macam-macam di sini komplit ya, Mas ya. Nah, kalau ini, wah ini pelek. Oh, ini pelek. Ini pelek aja ada serepnya. Enggak cuma ban, pelek aja ada serepnya. Namanya juga bis, kerjanya juga berat. Di sini kita ada juga baut-baut. Nah, baut-bautnya pun komplit dan rapi semuanya, sudah benar-benar terorganisir gitu. Jadi kalau misalnya di jalanan unit itu ada trouble, driver mungkin tinggal kontak ke mekanik ya. Mekanik akan minta spare part ke gudangnya sini. Nah, semuanya tersedia. Jadi nggak perlu khawatir kalau naik bis itu, terutama contohnya kayak besan ini kan pasti semua terjamin. Jadi kalaupun ada trouble di jalanan cepat teratasi. Naik bis itu pasti tetap aman dan nyaman untuk sahabat Laksana. Ya Bang John ya. Ada lagi Bang John yang mau ditunjukin Bang John? Scania. Ya. Kalau ini khusus untuk spare partnya Scania. Nah, ini udah kayak tokonya spare part khusus Scania kalau ini ya. Iya. Ya masing-masingnya semuanya sampai ada labelnya dari United Tractors. Label sensor. Ada kode. Seperti Torque Root. Nah ini berarti petugasnya yang di sini mesti hafal nih katalognya nih ya. Nomornya apa itu harus disesuaikan dengan nomor partsnya, itu part numbernya. Ada lagi Bang John yang mau di? Ya ini sampai ke sini dia semua ini. Scania semua. Ini apaan sih Bang John? Stabilizer ya Bang? Stabilizer ini dipasangnya di bawah. Di bawah roda depan atau roda depan? Roda depan. Nih stabilizernya segini gedenya. Kalau mobil pribadi kalau dipasangin stabilizer paling gedenya sejari. Sejari doang itu. Sama lengan saya hampir sama, gedean itu malahan gitu. Ya udah, mungkin kita cukup lihat
gudangnya. Ada lagi Bang John instalasinya Spare dari part. Kalau spare part satu lagi ada yang satu tipe dia khususnya Mercedes kan ya. Ya untuk produk Mercedes. Nah, ya kalau yang ini full Mercedes, bener-bener kayak di dealernya, ini bener-bener dealernya. Dari semua ATPM itu sudah diklasifikasi